Hamba Allah yang mulia, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa Al-Quran ma zahaima syai'an. Al-Quran itu bila ia masuk menyertai kepada apa saja, tidak ada akan terjadi respon apa-apa kecuali sebuah keberkatan. Misalnya kalau kita merujuk kepada informasi yang diberikan oleh Al-Quran, Malaikat Jibril, karena dia yang menyampaikan Al-Quran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadilah ia fa'asbahat afdalul malaikah. Dialah sebagai di antara 10 malaikat, dia kan malaikat yang utama itu Jibril. Dan disebut juga dia sebagai Ruhul Amin. Demikian juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi, nazala alaihil Quran fa'asbahat afdalul anbiya'i wa rasul. Muhammad karena diturunkan kepadanya Al-Quran sebagai penerima Al-Quran, fa'asbahat afdalul anbiya'i wa rasul. Maka jadilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang utama di antara nabi dan rasul. Dan bagaimana dengan umat Muhammad? Nazala alaihal Quran fa asbahat afdalul ummah. Maka jadilah umat Muhammad itu sebagai umat yang utama dari umat-umat yang lain. Tapi pada intinya siapapun yang berpegang kepada Al-Quran itu akan ada keberkahan di dalam hidup. Tadi hadis di atas kan ada 4. Yang pertama kan talil Quran, yang kedua wahafidil lisan. Seharusnya umat Muhammad yang berpedoman kepada Al-Quran bisa memelihara lisan. Hendaknya dari mulut kita ini keluar kalimat-kalimat yang menginspirasi orang lain. Demikian juga dengan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Unzila fil Quran, yang diturunkan pada bulan Ramadan itu adalah Al-Quran. Fa asbahat sayyidas suhur. Maka dijadikanlah Ramadan sebagai penghulu daripada segala bulan. Jadi ada 12 bulan itu, Ramadan sebagai penghulunya. Kemudian ada disebut dengan malam Lailatul Qadar. Unzilat fihil Quran. Diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Fa asbahat afdalul lail. Maka jadilah malam Lailatul Qadar itu sebagai malam yang paling utama dari segala malam-malam yang ada. Asbaha khairun nas. Al-Quran itu apabila masuk ila qalbil insan, kepada hati sanubari manusia, fa asbaha khairun nas. Maka jadilah manusia itu sebaik-baik manusia. Nah, persoalannya Al-Quran ini ada nggak melekat di hati kita, di batin kita? Makanya di hadis tadi Rasul mengatakan bahwa yang dirindukan oleh surga itu adalah mereka yang membaca Al-Quran. Yang kedua wahafidil lisan, yang memelihara lisan. Yang ketiga adalah wa mut'imil ja'an, orang yang beri makan orang yang lapar. Kalau di bulan Ramadan, barang siapa yang memberikan bekal berbuka puasa bagi orang lain, maka ia akan memperoleh pahala sebesar pahala orang melakukan puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Yang keempat adalah as-saumu fi syahri Ramadan. Yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga adalah mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Yang terakhir, kategori terakhir itu kita harus tunggu bulan Ramadan. Tapi yang tiga, yang pertama, membaca Al-Quran, memelihara lisan, dan memberi makan orang yang lapar, itu tidak mesti menunggu Ramadan. Sangat keliru kalau kita hanya gemar memberi makan orang untuk berbuka atau orang lapar menunggu Ramadan. Long life selamanya. Apalagi kalau ada di satu tempat tradisi iftar Senin dan Kamis, kenapa tidak berikan? Atau diprovokasi. Ada di sebuah wilayah, pemerintahnya menyuruhkan aparaturnya untuk puasa Senin Kamis, sekaligus menyumbang makanan berbuka puasa. Tapi ini kan dipelintir kepada hal-hal yang lain. Padahal kalau ada misalnya 5.000 bungkus makanan untuk berbuka puasa, pertanyaannya siapa yang menyediakan makanan untuk berbuka itu?
Itulah UMKM, ibu-ibu yang menyediakan makanan dan minuman, dibeli. Jadi kalau ada yang lembaga yang menginisiasi ini, itu sangat bagus. Orang dapat pahala puasa Senin Kamis atau puasa-puasa yang lain, tapi juga ekonomi rakyat kecil juga berjalan. Karena ada orang yang menyediakan makanan berbuka yang dibeli, yang disumbangkan kepada yang lain. Orang yang membeli makanan itu disedekahkan kepada orang yang membutuhkannya, orang yang berbuka puasa, maka itu lebih hebat lagi. Di salah satu sudut kota Jakarta ada sebuah masjid besar. Jadi waktu subuh, setelah selesai salat subuh, setelah selesai diskusi dan pengajian, maka dibuka pasar, bukan pasar. Diberikan kebutuhan makanan gratis. Ada tomat, ada cabai, ada bawang, macam-macam lah. Masing-masing itu ibu-ibu ambil dari sudut sana sampai sana dengan tertib. Gratis. Dari mana ini? Ini adalah dari sumbangan-sumbangan para dermawan. Jadi wa mut'imil ji'an, memberi makan orang yang lapar tidak hanya mesti nasi ya, tapi dalam bentuk seperti itu ya juga. Hamba Allah yang mulia, ini sebagai bahan renungan kepada saya dan kita semua, mudah-mudahan berfaedah. Billahi taufik wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.